Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk kulineran di Selat Mbak Lis, Solo dengan menggunakan feeder Batik Solo Trans. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan-jalan di Pasar Klewer. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Warung Selat Mbak Lis ini merupakan salah satu warung selat legendaris di kota Solo. Ada banyak varian menu di warung selat Mbak Lis ini, mulai selat bistik, kemudian ada sup matahari, galantin, dan lain sebagainya. Nah, ini aku membeli atau memesan selat daging ya, selat bistik daging dengan es teh. Oke, mari makan dulu. Tak perlu waktu lama, akhirnya selat yang saya pesan habis. Demikian pula dengan pelanggan lain yang juga habis dan kami siap untuk membayar. Tampak pelayan dari warung selat ini memakai baju yang cukup unik ya, seperti jaket dengan papan catur. Harga satu menu ini kalau nggak salah tadi sekitar Rp24.000. Cukup mahal memang sedikit, tapi bagi saya worth it karena kenyang sekali. Oke, kita bayar dulu. Nah, setelah membayar, maka aku pun melanjutkan perjalanan dengan feeder teman bus Jogja. Teman bus Solo ke Jogja. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa di warung Selat Mbak Lis ini bisa dicapai dengan feeder teman bus Jogja, teman bus Solo, koridor 12. Kita bisa menjangkaunya itu dari arah Kartasura maupun dari arah Pasar Klewer. Jadi kalau kalian ingin jalan-jalan ke Solo dari Pasar Klewer, kemudian lapar ingin kulineran di warung Selat Mbak Lis ini, bisa saja dengan naik feeder 12. Feeder ini kalau tidak salah ya memutari area di sekitar Pasar Klewer, kemudian ke SPBU Serengan. Nanti akan saya cantumkan ya rute lengkapnya. Ini aku keluar dari gangnya warung Selat Mbak Lis, kemudian menuju ke arah gereja. Nah, di gereja itu nanti adalah tempat pemberhentian atau halte dari feeder Batik Solo Trans. Nah, ini ternyata sudah ada, jadi aku ketinggalan, nggak apa-apa. Aku akan menunggu feeder yang di belakangnya karena waktu tunggunya tidak terlalu lama, sekitar 5-10 menit. Tempat menunggu feedernya ini berupa tulisan di aspal tepat di depan sebuah gereja. Di sini tidak ada palang sehingga sebenarnya tadi aku harusnya itu turun di sini tapi turun di SMP 19 Surakarta, jadi kejauhan. Kalian bisa bilang ke sopirnya bahwa akan ke warung Selat Mbak Lis atau di depan gereja. Nanti mereka akan memberhentikan kita di tempat tujuan ini. Jadi nggak tahu. Semoga saja pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta bisa memasang tanda bus stop di tempat ini agar banyak wisatawan yang ingin ke warung Selat Mbak Lis itu bisa menggunakan feeder Batik Solo Trans. Karena selain mengurangi kemacetan karena juga masih gratis, mereka bisa berlibur sekalian kulineral dengan cukup murah di sini. Nah, ini aku sudah naik feedernya menuju ke arah Pasar Klewer. Tidak seperti saat naik teman busnya maksudnya. Untuk naik feeder ini tidak ada
pemberitahuan. Jadi kita harus hafal halte-halte mana saja yang dilewati. Tetapi alangkah lebih baik kita baca dulu peta pada aplikasi Teman Bus Solo, lalu kemudian bilang ke sopirnya kita akan turun di mana. Nah, ketika sampai, sang sopir akan membukakan pintu sehingga kita bisa turun dan tidak salah turun. Tadi barusan hampir saja feeder yang saya naiki itu menabrak seorang pengendara motor ya, karena sang pengendaranya motor itu tidak melihat ketika akan menyeberang. Jadi kalau kalian ingin menyeberang jalan, perhatikan kanan kiri sampai benar-benar sepi baru menyeberang jalan. Yang mengambil ijazah. Lewer mangge. Pada bagian atas dari jendela depan, di depan sopir, itu ada rute yang dilalui oleh feeder. Jadi kalian bisa membacanya ya. Menurutku feeder itu masih ampuh digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilalui oleh bus biasa. Jadi warga di sekitar perumahan atau sekolah itu bisa menggunakan ini sebelum ke jalan besar.
Kalau misalkan pihak pemerintah Kota Surakarta ingin membangkitkan feeder beserta wisatanya, mereka bisa membuat peta-peta mana saja daerah wisata, terlebih wisata kuliner yang bisa dijangkau dengan feeder ini. Karena kalau aku lihat itu banyak wisata kuliner bisa dijangkau dengan feeder ini, tetapi belum banyak masyarakat yang tahu. Nah, ini kita sudah sampai di area kompleks dari Keraton Kasunanan Surakarta. Sebentar lagi kita akan tiba di Pasar Klewer ya. Akhirnya aku sampai di Pasar Klewer, kemudian turun untuk berjalan-jalan sebentar dan kembali dengan feeder yang lainnya. Di sini juga ada feeder-feeder lain dari berbagai jurusan. Nah, feeder yang aku naiki tadi itu berhenti sebentar. Jadi tempat ini tuh sebagai tempat pull akhir dari feeder 12. Oke, sekian dulu vlog dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.